Halo, halo, halo. Hai, Mbak Nuning. Hai. Hai, kok aku belum melihat videomu ya, Mbak? Oh ya, Yes. oke. Oh, nah sekarang udah. Sorry. Oh gini. Oke. Kamu Kita bisa tunggu ngeliat aku Berto nggak? sebentar ya, Mbak. Aku bisa Oh, melihat aku buku-buku dan eh ya. nah, ya, sip. Mantap. Sambil menunggu Berto dan kawan-kawan yang lain yang bergabung. Ya, Kamu di mana, Mbak? aku di rumah. Di rumah. Work from Kantornya home. di rumah. Work from home. Heeh. Oke, mantap. Aku kira tuh kamu masih di Australia. Makanya tadi, wah jamnya lumayan juga Aku ya. pikir kamu udah. Heeh. Jam Ini udah 10 malam banget malam. kalau di Australia. Iya, begadang. Makanya aku siapin kopi nih kayaknya nih. Biar melek terus. Oke, ini Berto Sekarang sudah jamnya udah masuk. nonton. Wah ini Suara gue kedengeran nggak? Kedengeran. Oh, oke. sip. Oke, kita walaupun ini masih belum banyak yang bergabung, tapi sudah lumayan ada sekitar lima, lima orang ya. Eh, jadi kita kayaknya mulai aja ya ngobrol-ngobrol Hmm, mengeja fixer edisi 3 kali ini. wow. Udah Setelah edit juga. udah edisi 3 aja nih, Mbak. Jadi setelah kemarin terpotong libur lebaran, kita mulai lagi si edisi ketiga ini dari mengeja fixer. Terima kasih buat Mbak Nuning yang sudah bersedia diajak ngobrol-ngobrol sesi 3 ini. Juga yang lainnya, kawan-kawan yang join di live Instagramnya Fixer. Uh, di sini juga ada Berto yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan. Sobat setia. Sedikit tentang mengeja Fixer sendiri. Sebenarnya memang ini program program khusus kita buat dari uh, tim Fixer gitu ya, dalam rangka menyambut kehadiran bukunya gitu. Jadi kita coba bikin series ngobrol-ngobrol dengan beberapa penulis yang terlibat di dalam pembuatan buku Fixer ini gitu. Yang pertama waktu itu sudah ada dengan Tikar Pandan bersama Putra, yang kedua itu bersama Histeria, Adin. Kayak Mbak Nuning sempat join tuh ya, cuman kayaknya waktu itu kita berkendala dengan apa Jaringan. koneksi jaringan, jadinya Hmm, kabur-kaburan. Emang Ah, emang waktu cobaannya berat kalau sama Adin. soalnya Adin kan pejuang kesetaraan pusat dan pinggiran tuh. Nah, pas waktu ngobrol sama dia, internet pun menunjukkan kenyataan itu gitu. Tapi yang kesenjangan. tapi Kesenjangan. yang nongkrongin lumayan banyak ya toh waktu itu. Padahal yang nongkrongin sekitar 20-an orang gitu lah, tapi ya apa daya ya eh, saat itu. Eh Oke, di sesi ketiga ini di Mengeja Fixer kita mengundang Mbak Nuning untuk tulisan Mbak Nuning yang ada di buku Fixer yang berjudul Seni Hidup, Praktik Eksperimen Strategi Pertahanan Hidup Mandiri dalam pertahanan hidup mandiri dalam ruang
Seni Budaya Independen. Gue sambil baca gitu. Contekannya di sebelah Jang. sini. Jadi matanya nggak sinkron. Kurang jago lo. Kalau gua sambil nyontek tapi kelihatannya matanya fokus. Oh ya oke. Nih, Gua gua sambil nyontek juga nih. harus sering berlatih nih Toh Heeh. sebagai host. Gue kan berguru sama Bukunya lo. kapan sih? Bukunya. Nanti di Awal akhir Juli akhir harusnya edisi udah. ini. Ya, Berto, baru gue mau bilang, ntar edisi di akhir edisi ini baru kita bocorin. Oh iya, Oke, tapi sebelum itu, sebelum itu mungkin kita perlu jelasin dulu, maksudnya kan perbedaan antara misalnya sebelumnya kan kita sama Adin dan si Putra, tetapi karena sebenarnya kan mereka berdua itu yang kita minta untuk menulis itu kan kolektifnya. betul. Dan Oh, iya, betul. ya memang di kolektifnya akhirnya di Tikar Pandan meminta si Putra yang menulis, terus sedangkan di Histeria akhirnya Adin yang menulis, tapi sebetulnya mereka bercerita tentang kolektif masing-masing gitu. Nah, sedangkan kalau Mbak Nuning kan kita minta secara langsung ke Mbak Nuning, karena kita ngelihat selama ini kan Mbak Nuning melakukan beberapa penelitian dan udah menghasilkan beberapa tulisan yang temanya secara luas kan kolektif ya, hidup kolektif seni di Indonesia lah gitu. Indonesia, betul. Jadi memang selain dari beberapa perwakilan kolektif, juga ada dari peneliti dan penulis lainnya. Sebenarnya selain Mbak Nuning tuh ada Mas Hendro, juga ada Doni itu nama lengkapnya Doni Rahmadian ya. Salah ngomong nih gue ntar. Ya, benar. Salah nyebut nama. Ya, ada 3 orang selain dari sama Renal, ada Renal juga yang dia kita undang buat memberikan satu tulisan khusus lah di buku Fixer ini. Buat kawan-kawan yang masih agak belum familiar dengan Mbak Nuning, Mbak Nuning ini seorang peneliti. Ya, kayaknya sih enggak ada. Kayaknya sih enggak ada. Ya kan kita tidak tahu siapa audiens kita kan. Hari ini siapa tahu ada audiens yang wah pengennya lihat Berto gitu. Oke, jadi tapi Mbak Nuning tadi sebelum gua gabung kan gua sempat ngobrol sama teman, ada salam dari teman dari Surabaya tadi katanya. Siapa nih? Aku sudah tercerabut dari Surabaya. Iya, tadi dia ada sebut satu nama panggilan Mbak Nuning waktu di Surabaya, tapi tiba-tiba gue lupa tuh namanya tadi. Pentol. Bukan. Benar itu, Pentol. Intermezzo, Cang. Intermezzo. Boleh. Oke. Lanjut. Mbak Nuning ini seorang peneliti dan juga pendiri dari Kunci Study Forum and Collective di Yogyakarta, dan memperoleh gelar PhD dari Leiden University di Belanda dengan disertasi berjudul Common People, Managing Music and Culture in Contemporary Yogyakarta. Dan sebenarnya masih banyak ya, masih banyak. Jadi nanti langsung lihat aja di Instagramnya Fixer. Mungkin Berto mau sedikit juga ngejelasin dikit lagi tentang konteks riset Fixernya kali ya, sebelum nanti kita masuk ke Mbak Nuning, bisa ceritain soal proses atau fokus dari tulisannya dalam buku Fixer. Mbak Nuning, ya. Ya mungkin gue tambahin, barusan gue lupa setahun atau 2 tahun terakhir, Mbak Nuning juga menginisiasi sebuah penerbit kalau nggak salah. Sebuah penerbit independen, Reading Sideway Press. Itu yang sudah menerbitkan beberapa buku ya, baik tulisan di dalam negeri maupun penulis-penulis dari teman-teman dari luar juga gitu. Nah, Fixer sendiri kan mungkin kalau teman-teman yang baru gabung di edisi Mengejak Fixer yang sekarang, Fixer sendiri adalah sebuah riset pembacaan sebetulnya yang kita lanjutkan atau katakanlah terinspirasi secara hampir 80-90% dari Fixer yang dilakukan tahun 2010 oleh waktu itu bentuknya lebih khusus sebuah pameran di gue lupa lagi nama North Art Space. North Art Space. Di Pasar North Art Space Ancol dengan
kuratornya waktu itu Ade Darmawan dan Kigoro ya, yang kurator. Ketika itu terjadi tahun 2010, terus kita berpikir kayaknya seru juga untuk di tahun 2020 setelah 10 tahun kita membuat pembacaan lagi terhadap kolektif di Indonesia gitu. Nah, akhirnya sudah berjalan, tapi memang karena terkendala dengan pandemi segala macam, timeline kita akhirnya memang seperti mungkin banyak kerja-kerja kebudayaan atau kerja kesenian lain, banyak yang mundur dan lain sebagainya. Terjadi itu juga lah. Wah, Berto terputus. Oh ya, masa? Tadi sempat terputus sedikit toh. Oh ya, Sekarang biasa udah. terjadi lah. Nah, kira-kira gitu kalau untuk fixernya. Hasil pertama yang akan kita keluarkan adalah buku. Lalu kita juga berencana untuk membuat aktivasi yang lain bersama teman-teman kolektif. Dan juga kita ini ya, mungkin akan ada yang hal lain kayak pameran dan lain sebagainya. Gitu Ya, sih kalau tapi untuk nanti, bukunya seperti apa. Ya, betul. Gitu, Jeng. Sebenarnya di dalam buku fixernya sendiri kan kita memang mencoba membuat beberapa bagian gitu. Ada 4 bagian, diantaranya itu emang membicarakan soal masa depan kolektif, lalu ada ketersebaran kolektif, artistik dan estetik kolektif, juga usia kolektif. Mbak Nuning nggak hilang? Ini cabut. Ditunggu jangan. Ntar kita berdua yang ngobrol doang nih. Nggak seru dong. Aku udah belum. Mbak Nuning, tapi suaranya hilang? Enggak, kameranya yang mati, cuma kameranya doang nih. Oh, Mbak, kameramu kok mati, Mbak? Masa? Iya, tiba-tiba menghilang dari... Kelihatan kalian lagi? Coba sebentar. Kami sih belum terlihat kameramu. Mungkin yang lainnya, apakah ada yang melihat Mbak Nuning juga di layar atau? Enggak. Atau Mbak Nuning coba live dulu, nanti join lagi. Masuk lagi. Ya. Oke. Bentar. Oke. Oh, ada Ika Pantai. Oh, kelihatan. Kelihatan di semuanya, tapi kenapa di aneh banget. Enggak ya? Wow, oke. Iya, aneh banget ya. Oh, sebentar. Coba ya, biar pandangan gue nggak Berto doang sih sebenarnya. Nah, itu udah. Oh, itu udah tuh. Nah. Oke, sip. Terima kasih Mbak Nuni, kembali lagi. Mas Ayos kelihatan fotonya doang, mukanya doang. Cip, Mas Ayos cuma kelihatan itunya doang. Mukanya doang. Ada tuh. Mana? Oh, Mas Ayos nongol dia. Ya, melanjutkan yang tadi, yang terakhir itu ada tentang usia kolektif. Dan untuk tulisan atau artikel yang dibuat oleh Mbak Nuning ini memang masuknya di bagian masa depan kolektif. Mungkin langsung aja ya, kita bisa, Mbak Nuning juga mungkin bisa cerita-cerita tentang kemarin tuh atau proses nulisnya gimana, dan mungkin fokus dari tulisannya sendiri bisa diceritain dulu kali ya. Nanti sembari kita, kalau ada yang mau bertanya, teman-teman juga silakan bisa taruh di kolom komen. Proses tulisannya panjang. Karena meskipun aku sudah sering menulis tentang kolektif, tapi ternyata aku perlu banyak pengendapan untuk bisa nulis tentang bukan hanya ruang kolektif, tapi juga bisa menangkap usia kolektif dan mengemas dalam kerangka umur, tapi yang jangka panjang. Jadi membuat kerangka sustainabilitas.
tapi juga sustainabilitas karena waktu itu diawali dengan diskusi panjang dengan tim fixer, dengan Ajeng, Berto, dan Kesyada, yang tentu saja kita sepakat sustainabilitas itu tidak terbatas dengan urusan uang atau dana, funding, tapi soal gagasan, soal jangka panjang yang lain, keperluan jangka panjang yang lain. Jadi terus terang tulisannya perlu bongkar ulang beberapa kali juga untuk menemukan nggak hanya cara pembahasan yang pas, tapi juga lewat contoh-contoh yang cocok. Jadi intinya aku bilang, oh ya, halo untuk teman-teman. Aku di sini. Ya, tapi aku mau ngomong juga kalau jadi Kunci juga ikut ya waktu itu Fixer yang 2010 ikut pameran. Ikut pameran. Tapi bukan yang di Ancol. Kita pamerannya waktu itu di Museum Nasional. Kayaknya tempatnya ada 2. Dan aku mengamati sebenarnya ini pengamatanku sebagai yang cukup sering ngotak-ngatik soal ruang alternatif. Ada perkembangannya, salah satunya perkembangan penyebutan juga dari ruang alternatif ke kolektif. Nanti kita juga bisa tentang itu. Itu ya. Terus yang intinya di tulisan ini aku membicarakan tentang ruang alternatif dan sustainabilitas. Kenapa sustainabilitas? Karena menurutku ini adalah periode paling nggak sejak 4-5 tahun terakhir soal pembicaraan seni budaya, persoalan kreativitas, ekspresi seni itu catching up atau semacam mengejar atau berusaha atau setara akhirnya dengan diskursus publik tentang sustainabilitas, tidak hanya soal sustainabilitas orang-orang yang ada di scene ruang seni budaya itu sendiri, tapi juga sustainabilitas dalam arti luas. Jadi masyarakat itu berarti ngomong soal keadilan sosial, itu benar-benar sejajar posisinya. Nah, artinya sekarang pengamatanku adalah orang-orang yang ada di dunia seni budaya itu mulai mempertimbangkan atau benar-benar paling enggak mendorong dirinya untuk punya, aku bilangnya ethical action. Sesuatu mendorong dirinya untuk punya atau mempertimbangkan etika sosial dalam kerja-kerjanya. Artinya dia nggak hanya mempertimbangkan ruang seninya hanya terbatas di lingkungan produksi seni budaya, tapi soal-soal lain di luarnya itu dipertimbangkan. Contohnya aku mengamati sekarang paling nggak orang-orang seniman atau cultural workers, pekerja budaya, ini supaya lebih aku lebih suka julukan itu karena supaya sesuai dengan, bagiku itu julukan yang pas daripada pekerja kreatif yang kayaknya terlalu neoliberal. Ya aku suka lebih punya nuansa Marxis dan sosialis. Asik. Mereka paling nggak misalnya berusaha ikut menanggapi isu-isu sosial yang lebih besar. Merasa punya kewajiban untuk ngomong sesuatu tentang isu itu. Itu dalam tahapan yang paling praktis, aku melihat seperti itu. Dan juga soal kerjanya, sedapat mungkin disambungkan atau nyambung dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Itu satu. Jadi itu konteksnya kenapa aku nulis tentang ruang kolektif dan sustainabilitas. Terus yang kedua,
aku memaknai sustainabilitas itu juga ya kita punya terjemahan bahasa Indonesianya yang resmi ini ya, sustainabilitas itu berarti hidup uh, jangka panjang gitu ya, memperhitungkan jangka panjang. Tapi aku juga mau uh, menunjukkan atau ngomong dulu konsep-konsep uh, yang mempengaruhi tulisanku tentang sustainabilitas. Misalnya yang pertama aku framingnya dulu nih, misalnya ruang alternatif. Dulu Bu Melani Budianta itu ngomong tentang gerakan sosial yang setelah 98 itu sebagai aktivisme emergensi. Memang dia nggak ngomong itu dalam konteks ruang seni budaya ya, tapi menurutku aku melihat emergensi aktivisme itu sesuatu yang bisa kita ingat-ingat dulu nih. Jadi sesuatu yang hadir, gerakan yang hadir setelah masa krisis gitu. Itu framing yang bagus menurutku. Terus sustainabilitas. Sustainabilitas itu dulu mungkin 10 tahun yang lalu orang kalau ngomong sustainabilitas dalam praktek seni budaya, orang ngomongnya funding, keberlangsungan proyek yang dia lakukan, proyek gitu ya, proyek yang dia lakukan, apa aja itu sustainabilitas itu artinya itu. Tapi aku juga mau mengajukan konsep lain tentang sustainabilitas. Sustainabilitas itu bukan hanya soal sesuatu yang intinya bersumber pada kepentingan kita sendiri, tapi bisa berarti sustainabilitas itu well-being. Sesuatu well-being itu ya kesejahteraan orang yang melakukannya. Itu menurutku perspektif baru yang sekarang makin lama makin diakui atau dipertimbangkan oleh para orang-orang yang ada di scene seni budaya. Jadi ini ada hubungannya dengan menurutku ya dengan diskursus caring, orang peduli nggak hanya dengan orang mempertimbangkan care, self care bukan dalam arti hanya peduli dengan dirinya sendiri, tapi mempertimbangkan kalau dia itu juga perlu perlu perhatian juga, perlu dipertimbangkan, bukan butuh hanya dirawat. bukan hanya soal kerja gitu. Terus ada pokoknya meletakkan semuanya dalam konsep kehidupan yang lebih baik gitu. Terus ada good life, soal good life kalau Marimis dan ini ya konsepnya ya soal good life. Perspektif yang penting bukan mengejar sesuatu yang uang banyak, tapi soal bertahan hidup lebih baik, soal subsisten tapi lebih baik. Terus ada juga, aku tertarik juga dengan konsep pemikir Amerika Latin namanya Eduardo Gudinas, buen vivir. Buen vivir yang artinya gimana caranya supaya orang itu mengkonsumsi lebih sedikit, tapi yang ditonjolkan itu membangun sense kolektivisme. Itu sih yang mempengaruhi aku. Terus di sini jadi sustainabilitas itu kalau dalam kolektif aku momen di mana semua orang membayangkan ulang resource, uang, makna orang, pertemanan, jaringan, semuanya dipikirkan lagi untuk dipikirkan lagi gimana caranya supaya kita nggak hanya bisa memproduksi kerja, tapi juga bisa hidup lebih baik, dan nggak hanya itu, lebih bagus lagi kalau kita juga bisa membangun kehidupan yang lebih baik dengan sekitar. Intinya itu. Nah, menurutku ide ini, perbincangan tentang fixer ini, seluruh perbincangan tentang ruang kolektif dan sustainabilitas ini cocok banget kita lakukan waktu itu di
masa pandemi, sekarang juga masih masa pandemi karena ongoing terus. Karena ini pertanyaan yang eh, tepat, pertanyaan yang abadi, terutama setelah pandemi. Kan kayak masa apokaliptik, kita ngomong Hmm. tentang gimana caranya untuk bertahan hidup dengan lebih baik. Itu aja sebenarnya gagasan utama dari tulisanku sih. Di sini Hmm. aku membahas aku singkat-singkat aja ya, nanti kita bisa Ya. diskusi singkat. Misalnya aku 3 contoh, misalnya di sini aku membahas tentang proyeknya Walk the Rock yang Parasite Lottery, yang uh, Parasite Lottery yang intinya dia berusaha melakukan intervensi tentang konsep pendanaan yang biasanya berlangsung di ruang seni budaya. Biasanya kan kalau kolektif seni budaya atau organisasi seni budaya apapun, semuanya minta funding ya. Karena Hmm. itu Parasite itu sebenarnya ini joke dan semacam ironi juga bahwa bagi pemberi funding atau negara, misalnya dalam konteks welfare state kayak Belanda, organisasi seni budaya itu juga disebut sebagai parasit. Kadang selain karena mereka selalu di posisi sebagai yang minta uang Minta. gitu, minta. Gitu. Nah, proyek ini berbeda misalnya gimana supaya apa yang terjadi kalau para seniman atau organisasi seni budaya itu bisa melakukan mekanisme yang bisa mendanai dirinya sendiri, misalnya dengan cara arisan. Tapi meskipun itu sebenarnya arisan ini proyeknya Wo ini juga, tapi waktu itu modelnya pilotnya dilakukan di Belanda, tapi malah belum dilakukan di Indonesia. Tapi Itu tahun berapa Mbak? Sorry. ini Parasite tahun Lottery-nya 2016. 16 ya. Ya. 2016. Aku punya kritikku adalah ke proyek ini, bukan kritik tapi pembacaan kritisku adalah proyek ini juga meskipun membayangkan kemandirian, tapi masih membayangkan kebutuhan ekonomi sebagai sesuatu yang apa ya, sustainabilitas itu dibayangkan dengan kecukupan uang, kecukupan modal ya, artinya masih bukan less consumption, masih bukan less consumption. Terus contoh yang kedua yang aku tawarkan di buku ini adalah proyek Agni dan teman-teman lain di Jogja, Shifting Realities. Ini agak beda banget karena di sini adalah proyek ini dan ini keinginanku juga untuk menunjukkan sustainabilitas, aspek dimensi lain dari sustainabilitas dalam kolektif seni budaya, yaitu tenaga kerja perempuan yang biasanya selalu dianggap invisible labor, terutama dalam kerja-kerja ruang seni yang besar seperti galeri. Dark invisible matter gitu ya, ada penulis yang ngomong seperti itu. Terus contoh yang ketiga yang aku taruh di bagian belakang tulisan ini itu adalah kebun namanya Humatera dari ruang kolektif namanya Kerjasama 59. Ini menarik bagiku karena dia menunjukkan sustainabilitas dalam yang paling diterjemahkan dalam arti yang paling low key, misalnya masak bersama, membuat kebun bersama untuk hasilnya dipakai untuk konsumsi sehari-hari, dan ruang kerjasama itu juga membuat dapur umum untuk masyarakat. Jadi di sini menurutku ini adalah sustainabilitas yang dilihat dari kacamata yang terbatas gitu. Apa ya jadinya misalnya ini usaha ini menunjukkan bagiku kayak nanya gini loh, apa ya jadinya kalau kita benar-benar nggak punya apa-apa, nggak punya funding,
nggak punya, tapi juga gimana caranya supaya kita bisa hidup bareng. Jadi Hmm. ini membuat kebun gitu. Jadi yang penting itu aku memaknai sustainabilitas di sini itu nggak hanya dalam arti mereka eh, punya sarana untuk makan setiap hari, tapi juga bikin rantai subsisten itu loh, perspektif subsisten. Itu yang aku pikir menarik uh, di contoh ini. Itu menurutku. Tapi aku punya pertanyaan lagi di kesimpulan tulisanku. Kayaknya pertanyaan sustainabilitas kalau di konteks banyak hal uh, itu terjadi, pertanyaan itu muncul atau respon kita itu sepertinya hanya muncul setelah kita ada krisis atau tumbuh di masa krisis. Ini bagiku pertanyaan besar yang aku sendiri juga belum bisa menjawab karena jadi sepertinya kita kayak bergeraknya mengobati sesuatu yang udah ada luka banyak gitu. Sementara sebenarnya yang kita perlukan itu sesuatu yang jangka panjang. Mencegah ya, Mbak ya. Iya, sesuatu yang jangka panjang, yang mencegah. Itu yang jarang. Tapi mungkin apa yang dibuat misalnya membuat kebun atau ini itu adalah sesuatu yang jangka panjang ya. Karena kita kultur kehidupan seni budaya di Indonesia juga, apalagi kalau udah dalam bentuk organisasi yang sudah terinstitusi ya, itu terbiasa dengan sesuatu yang instan. Instan dalam arti pengen uangnya banyak langsung, ada dana langsung besar. Semacam itu, karena semacam ada kebutuhan untuk memproduksi program atau apa yang besar. Itu juga apa ya? Aku berharap bisa ngobrol banyak soal itu sih. Ada usaha untuk memproduksi sesuatu. Kalau itu kan dan memproduksi sesuatu yang akhirnya membutuhkan dana yang besar. Sementara di sini menurutku problem besar di Indonesia terutama adalah lagi-lagi ini kembali ke soal negara yang banyak absennya, terutama dalam soal pendanaan budaya. Meskipun sekarang banyak inisiatif ya yang dilakukan oleh negara, misalnya budaya saya atau apa, tapi itu semua kayak misalnya ada banyak step-step lain yang menurutku masih berlangsung secara emergensi. Ini harus dilakukan gitu. Itu sih menurutku. Ya. Nah itu aku tertarik Mbak Nuning yang soal kita lebih sering yang tadi mengobati daripada mencegah gitu kan. Nah kebetulan aku sempat ikut seminar apa, tapi tiba-tiba lupa nih seminarnya apa gitu ya, tentang pengobatan. Karena kalau menurut si orang-orang yang waktu itu di seminar itu sebetulnya misalnya contoh jamu ya. Contoh jamu tuh itu kan sebuah pengobatan, dia tuh bukan obat yang menyembuhkan, tapi dia mencegah sebetulnya. Dia menjaga kan, dia menjaga kayak imun apa segala macam, merawat supaya penyakitnya itu nggak terjadi, nggak cepat, nggak bisa gampang menginin tubuh. Sedangkan kalau kita ngomong soal obat-obat modern dalam tanda kutip ya, obat-obat apotik itu kan menyembuhkan ya. Orang udah sakit, baru dia kita minum itu untuk supaya sembuh. Nah di dalam si seminar itu ada yang bilang bahwa sebetulnya kalau kita ngomong soal budaya tradisi pengobatan di Nusantara, hampir tidak kita temukan
obat yang sifatnya itu menyembuhkan, tetapi lebih banyak obat yang sifatnya itu pencegahan. Sedangkan kalau kita ngambil obat barat, itu lebih banyak yang menyembuhkan, bukan mencegah. Nah itu dia contoh-contohnya dia tadi tuh yang dia ngomong, entah yang gue ingat tuh cuma jamu sih, tapi dia sebutnya banyak. Mungkin karena memang bukan dunia gue ya, jadi gue nggak hafal gitu loh obat-obat yang dia sebut tuh. Jadi nah itu gue jadi keingat tadi yang Mbak Nuning bilang soal bagaimana banyak yang muncul di kita lebih sering terlihat dalam inisiatif-inisiatif kebudayaan itu lebih sering sebagai mengobati, bukan mencegah. Ini kan artinya agak jauh nih dengan budaya atau tradisi pengobatan Indonesia gitu. Nah, terus misalnya tadi juga soal absennya negara dan memang benar apa perbedaan yang tadi ya dengan misalnya welfare state kayak banyak yang di Eropa yang beda dengan kita gitu ya. Nah, soal emergensi ini ya itu juga pertanyaan sih kenapa kita harus dan kalau misalnya dalam Fixer setelah gue baca-baca nih hasil riset kita tuh hampir mayoritas kolektif itu memberikan alasan kelahirannya itu atau kemunculannya itu karena adanya absen sesuatu nih. Jadi Ya kan? selalu ada sesuatu yang rusak. Pasti sesuatu yang hilang atau kurang, dianggap Mm-mm. kurang. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Jadi itu wacana utamanya tuh. Nah, apakah memang dalam gua belum kalau di Fixer memang nggak gua belum menemukan tapi apakah ada gitu ya satu inisiatif atau sebuah kalau tadi kan yang tadi Mbak Nuning bilang kan kerjasama 59 tuh mungkin lebih bisa kita lihat keluar dari soal emergensi tadi gitu ya. Tapi kenapa sih lebih banyak yang muncul tuh entah project, entah inisiatif komunitas itu lebih banyak sebagai sesuatu yang uh, menyem, uh, menyembuhkan atau menutupi sesuatu yang kurang gitu. Nah itu kenapa tuh ya? Ya, padahal mungkin ini agak melompat sedikit, tapi mungkin menurutku ya kesimpulanku agak ngawur sih mungkin. Mungkin sebenarnya kolektif seni atau organisasi seni budaya apapun itu, yang penting itu adalah bagiku tuh mungkin udah dianggap berhasil kalau bisa hidup bersama-sama panjang, hidup bersama-sama panjang. Jadi nggak peduli di dalamnya itu dia punya proyek apa aja, berapa banyak jumlahnya, besar atau kecil. Itu mungkin itu udah dianggap sebagai satu Ukuran ini ya, ukuran produk gitu. Karena kalau kita ngitung ruang kolektif sebagai apa ya, misalnya organisasi dihitung melakukan apa aja, itu kan kita juga kayak perusahaan banget ya. Itu kan perspektifnya kayak neoliberal, kayak dihitung-hitung, dikuantifikasi target, satu target, target. produksi berapa banyak. Padahal mungkin itu nggak penting juga. Yang penting mungkin adalah elaborasi di dalamnya orang-orangnya kayak apa aja gitu. Nggak penting dia memproduksi berapa banyak karena uh, itu juga itu masuk lagi ke soal perhitungan ini bagiku, hitungan dana ya, pikiran tentang dana yang diperlukan atau yang dialokasikan untuk sesuatu. Kalau jadi mungkin ini pikiran mindset soal sustainabilitas ini, mindset ada hubungannya dengan jangka panjang. Makanya di sini aku mengelaborasi juga konsep-konsep lokal soal jangka panjang misalnya Palu Gada. Atau aku suka hidup berkecukupan misalnya. Konsep soal rezeki mungkin kemarin aku ngobrol sama senyawa sama banyak orang lain di Nusa Sonic ngomong soal rezeki. Kita kan punya konsep apa yang distinct ya soal rezeki ya bahwa
Misalnya kita ada ungkapan, mungkin ini kalau kita ada nggak dapat sesuatu, tapi terus kita bilang mungkin ini bukan rezeki kita, semacam itu. Mm-mm. Atau soal bahwa Ap- rezeki itu harus dibagi, semacam itu. mm-mm. Kalau Uh, rezeki mah nggak kemana, Mbak. Nah, gitu juga tuh. Kalau rezeki mah. ada itu kan apa soal itu bagus banget untuk bayangan tentang perspektif ya. Itu soal perspektif hidup berkecukupan kan. Yang sebenarnya banyak dibicarakan pemikir-pemikir yang kubicarakan di sini gitu. Tapi Hmm. sebenarnya kita udah punya juga. Tapi itu nggak pernah atau jarang diadopsi oleh kelompok apa kolektif seni budaya gitu kan. Kalau Hmm. sebagai ini loh moda moda kerjanya gitu. Hmm. Misalnya yuk kita bikin sesuatu tapi ya udah kita low key aja. Saya nggak Ya, perlu ya. kayak kayak gitu. Hmm. Dengan cara Ya kayak itu gitu, apa? Yang tadi gue tangkap juga soal itu tadi ya. Kita mengukurnya dari produktivitas untuk membuat program ya. Hmm. Sebuah kolektif tuh kayaknya misalnya kayak anjir lo kok jurnal karbon kok misal contoh doang ini ya bukan benar-benar seperti itu ya. Oh, nggak apa-apa kok, Di nggak jurnal apa-apa kok. karbon kok Lu jurnal mengkritisi karbon diri kok 2 sendiri, tahun tak? kagak terbit-terbit. Jurnal karbon kok 2 tahun kagak terbit-terbit gitu-gitu tuh kan ya. Kayak gitu tuh ukurannya. Oke, Mbak Nuning kayak lagi reconnecting. Ah, 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 ah. Tapi menarik Ini, sih Jeng yang tadi. Oh iya sih ini ada iya, satu pertanyaan. Tadi kayaknya gue lihat tuh dari siapa? iya, Iqbal ya, Muhammad Iqbal. iya. Pertanyaannya tadi tulisannya Pertanyaannya, bisa dilihat di mana. mm-mm. Nanti mungkin seperti tadi. Ini sebetulnya fixer ini kan ini teman-teman Iqbal, Muhammad Iqbal dan juga teman-teman lain. Fixer ini sebetulnya tulisan yang ini mengeja fixer ini program ini sebetulnya program untuk membicarakan beberapa tulisan yang menjadi Akan hadir. bagian dari sebuah buku dari penelitian fixer yang akan hadir di kita kita target kita sih awal Juli akan hadir di awal Juli dan setiap minggu kecuali kalau misalnya kita ada libur-libur gitu setiap minggu di hari Rabu kita akan ngobrol-ngobrol kayak gini dengan para penulis dan kontributor. Jadi kalau teman-teman bertanya soal di mana tulisannya bisa didapat, maka tentu saja menunggu ketika nanti buku fixer terbit, nanti akan bisa teman-teman dapatkan tulisan-tulisan itu. Betul. Terbitnya tentu saja dalam bentuk fisik juga, tetapi kayaknya ada e-booknya juga ya, Jeng ya, kalau nggak salah ya. Iya. Mm-mm. Kalau beli melalui Rurushop ada diskon katanya. Tapi Nah rambutnya mesti ini diwarnain mungkin, dulu. nih nggak usah, nggak usah. Jeng, Ini mungkin lu ada colek. Riksa juga, ada Riksa. Riksa Iya, salah Riksa satu nih. yang terlibat di Shifting Realities ya, projectnya. Mm-mm. Sebentar ya, gue colek Mbak Nuning dulu ya. Mm-mm. Dan ini nanti kita ada rencana juga, misalnya kalau untuk mungkin bocoran-bocoran sambil nunggu Mbak Nuning, ke depan kita akan ada diskusi ngobrol-ngobrol kayak gini juga sama teman-teman dari Taring Padi minggu depan kalau nggak salah ya. Benar kan ya? Minggu depan. Minggu Iya depan betul, itu di Taring Padi. edisi keempat. Terus nanti kita ada ngobrol juga dengan Lakot Kujawas dari Molo Pulau Timur NTT. Lalu kita akan ngobrol juga dengan Pasir Putih dari NTB. Di situ ada teman-teman yang juga akan menulis yang sudah menulis di buku kita. Terus ada Mas Hendro nih, Mas Hendro Wianto juga kita akan minta ngobrol di kita juga. Terus ada Doni dan juga ada teman-teman dari Rakarsa Bandung. Terus Jatiwangi juga ada teman-teman dari Jatiwangi, Ismail dan kawan-kawan.
Terus yang belum itu juga ada ladang rupa, teman-teman dari apa Sumatera Barat. Ya, Sumatera Nah, Barat. itu beberapa yang kita akan bicara bersama teman-teman nongkrong-nongkrong ini dalam beberapa waktu ke depan ya. Sama Doni yang tadi juga udah disebutkan Ajeng. Nah, sebelumnya waktu mengeja fixer yang pertama itu kita bersama Putra, itu sebetulnya kita lebih banyak bicara tentang sejarahnya si Tikar Pandan ya. Sejarah Tikar Tikar Pandan Pandan sebuah dan kolektif. konteksnya mereka di Aceh dengan segala situasi sosial politik di sana juga. Dan juga bagaimana dan Tikar Pandan ini sebuah kolektif yang sudah cukup sustainnya udah lumayan bisa dilihat dari kalau misalnya dari usia ya. Usia tentu saja di situ kalau nggak salah Putra juga sempat bicara tentang bagaimana mereka juga berhadapan dengan problem regenerasi saat-saat ini yang sedang diupayakan untuk dicari ya. Dan setelah itu tentu saja minggu sebelum Lebaran kita ngobrol bareng Lord Adin dari Semarang, seorang penyair juga beliau. Itu lebih banyak bicara tentang strategi sebuah kolektif seni yang berada di wilayah yang non tiga kota besar ini ya, tiga kota besar seni rupa kontemporer lah katakanlah gitu ya. Jakarta, Bandung, Jogja gitu. Nah ini Mbak Nuning udah balik Sorry, lagi Mbak nih. Nuning udah join. Oke. Itu bersama Adin gitu. Adin tulisannya keren juga sih judulnya karena memang beliau juga sedikit banyak seorang penyair ya. Manifesto Bandeng Juana apa gitu. Susah Bandeng judulnya. Juana. Iya. Mbak, welcome back. Halo Mbak Nuning. Sorry, bateraiku habis nggak sadar. Oh alah. Oke. Parah. Padahal lagi asik. Iya. Ulangi lagi. Mungkin Berto bisa ngulang dikit tadi toh. Ya, Mbak tadi kan Nuning. kita di itu tuh soal itu tadi produktivitas kita tuh suka dihitung berdasarkan project atau lu bikin program apa sih gitu. Dan kayak misalnya contohnya kan gue tadi ngambil contoh jurnal karbon lagi. Iya benar, Harusnya pas di bukan jurnal deh. karbon. Jurnal Apa karbon toh? misalnya sekarang tuh sedang siklusnya memang gitu Mbak Nuning. Jurnal karbon tuh memang ada siklus berpikirnya yang cukup lama untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi sekarang kita lagi kayak berpikir gitu, bertidur. Nah, tetapi kan problemnya adalah soal apakah dia tetap bertahan nih sebagai sebuah entitas yang memperjuangkan sesuatu kan? Bukan kalau misalnya kita ngobrolin ini tadi ya, kalau terakhir itu kan bukan soal produktivitas programnya, tetapi di dalamnya tuh apakah dia terus membangun sesuatu bersama gitu, dalam kolektifnya, di dalam komunitasnya gitu sih. Terakhir tuh situ tuh kita tadi. Dan itu ya tadi jadi Itu catatan. menarik banget. Aku tadi barusan sebelum ngobrol sama kalian ini, aku dengerin podcast yang temanya adalah soal resting dan working, istirahat dan kerja. Intinya ngomong tentang ini, the power of doing nothing. Oh iya. Jadi ya itu juga pertanyaan penting ya, resting terutama di saat pandemi, lagi-lagi yang kita seolah-olah dipaksa ya untuk istirahat sebentar, atau yang kayak kamu dan Ajeng bicarakan di awal tadi, dipaksa timelinenya dipaksa untuk berubah. Tapi yang menarik adalah kalau kita ngomong soal resting dan produktivitas dalam hubungannya dengan self-care dan soal politik. Self-care itu bukan berarti, dan istirahat bukan berarti kita egois, bukan berarti kita mementingkan diri sendiri, tapi mungkin aja berarti
kita mengambil jeda, kita mengambil waktu untuk mikir, kita mengambil waktu untuk memilih, mempertimbangkan ulang aliansi-aliansi yang kita mau bikin baru, pertemanan baru, aliansi politik itu juga self-care yang semuanya bentuk-bentuk yang nggak kerja dalam arti memproduksi sesuatu, tapi ya itu kayak berpikir bersama di dalamnya, yang termasuk juga misalnya reimajinasi tentang kerja. Gimana kalau kita strike, misalnya mogok, kita nggak apa-apa kok mogok gitu misalnya, atau kita mogok atau cuti tapi dimaknai sebagai itu hak kita gitu, semacam itu. Jadi menarik banget sebenarnya kalau kita menarik soal istirahat atau hak untuk istirahat dalam konteks kerja dan produktivitas dalam ruang kolektif. Karena itu berarti kita juga mikir jangka panjang, bahwa hidup kita itu nggak hanya didefinisikan berdasarkan proyek kayak yang biasa orang asumsikan ya terhadap kita, tapi gimana kita menjaga hidup kita gitu. Gimana caranya supaya tetap sehat, atau gimana caranya supaya hidup panjang bersama-sama, bukan cuma kita tapi bersama-sama gitu. Itu kan penting gitu. Ya mungkin juga dalam konteks kayak contoh tadi jurnal karbon tuh juga istirahat untuk bisa menemukan lagi sebuah ide yang segar, misalnya kalau misalnya kita terus-terusan gitu tuh kan kayak kesannya kayak artikan ya toh, jangan sampai disalah artikan ya toh. Ini bisa bahaya nih. Kalau nah ini contoh-contoh gue bener nih, teman kolektif kayak gini nih. Iya bener. Menumbuhkan ide buruk ini. Agak-agak dibelokin dikit gitu, Mbak Nuning. Bahaya. Gaswat. Gue udah curiga soalnya dia bakal kayak gitu nih kayaknya nih arahnya. Untung contohnya karbon jurnal ya, Tok. Mbak Nuning, gue penasaran jadinya tadi Mbak Nuning ngebahas karena mention soal self care, soal apa ya? Ya itulah isu-isu tadi soal gimana kita butuh untuk juga menjaga atau merawat hal-hal yang seperti itu. Terus juga di bagian yang di dalam tulisan Mbak Nuning di studi kasus ataupun di praktik yang soal tenaga perempuan dan sistem pendukung yang tak tampak, sebenarnya penasarannya gini loh Mbak Nuning. Kalau dari 3 contoh yang Mbak Nuning kasih ini kan, sebenarnya yang paling emang agak bisa dibilang kayak baru muncul gitu loh, atau kayak baru mencuat. Ini kan yang bagian ini gitu, yang soal pekerja-kerja yang tidak tampak ini gitu, sampai akhirnya ada beberapa pekerja seni atau para katakanlah manajer-manajer seni ini gitu mencoba untuk membuat satu kegiatan atau satu kegiatan yang bisa coba untuk membahas tentang hal-hal yang sedang mereka alami gitu kan. Cuman pertanyaanku tuh lebih ke bedanya dengan yang lain itu kayak misalkan kolektif seni atau organisasi seni yang lain, atau misalkan bahkan dia seniman individu gitu. Itu kan kayak udah terbayang ya. Tapi kalau untuk para pekerja seni yang seperti manajer ini, mereka kan seperti kayak apakah nantinya butuh satu payung untuk bisa lebih mengkonkretkan apa yang sedang dibicarakan ini, atau apa yang sedang diperjuangkan lah katakan gitu, atau memang sifatnya cukup
diketahui oleh atau dikerjakan di situ aja gitu, di area itu aja gitu. Aku penasaran sih gitu. Kalau menurut pendapatmu gimana? Mungkin ya, mungkin kayak aku membacanya gini sih. Ini sama kayak ini karena kebetulan banget misalnya kemarin eh, ngobrol panjang tentang distribusi baru yang dibikin Senyawa gitu ya Hmm. misalnya ya. Eh, yang dimana mereka alih-alih untuk memproduksi album misalnya satu aja, satu label gitu, tapi mereka disebar ke banyak orang dan banyak record label ini boleh jual dengan caranya sendiri dan dengan harga sendiri-sendiri gitu kan. Bagiku ini aku membacanya agak mirip dengan yang contoh yang shifting realities ini. Sama-sama berupaya untuk membentuk mungkin bukan kolektif tapi suatu kayak sistem baru, kayak membayangkan ulang sistem baru. Jadinya kayak membuat infrastruktur baru juga, itu kayak dibayangkan, berusaha direstrukturisasi lagi gitu. Nah, tapi yang aku ini juga tahapnya masih membuka percakapan kan. Itu yang baru dilakukan gitu. Jadi belum di tahap untuk how to-nya itu belum, tapi masih percakapan tentang elaborasi mengapa, kayak why, mengapa ini perlu dilakukan gitu. Itu yang aku baca. Jadi membongkar wacana tentang invisible labor, seluruh kerja-kerja keras dan hubungannya dengan tenaga kerja perempuan di ruang-ruang seni yang memang biasanya juga nggak pernah dibicarakan kan. Karena layernya kan kalau ruang seni budaya apapun kan yang paling dilihat selalu yang muncul kan performance-nya ya, yang kayak di ruang pamer atau di teater atau apapun gitu. Tapi yang ada di baliknya itu kan orang nggak membicarakan itu gitu. Jadi tapi membongkar percakapan itu juga itu udah kerja sendiri kan. Itu udah kerja sendiri gitu. Nah, mungkin aku nggak tahu jadinya nanti seperti apa karena ini kayaknya memang baru tahap awal sekali. Tapi mungkin memang nggak perlu kayak kolektif kali ya. Mungkin nggak perlu kayak kolektif yang seperti yang kita tahu. Mungkin ya bentuk kolektifnya semacam kerjanya semacam itu gitu untuk mengajukan tawaran-tawaran baru cara kerja. Gitu sih. Ya, itu ada banyak hal. Aku sengaja menaruh contoh itu karena itu juga ada hubungannya dengan produktivitas ya dalam yang kita banyak bicarakan. Karena dalam hal produksi dan produktivitas, kalau dalam hal apapun itu kan udah melekat di kepala kita gitu loh. Kita kerja di mana aja, di sektor yang formal atau informal, ruang seni atau enggak, bayangan kita tentang kerja atau produktivitas itu kan udah spesifik gitu. Yang dimaksud dengan atau produktif itu apa? Iya, benar. Jadi perlu step lain untuk membongkar itu dan bikin itu jadi nggak perlu jadi kayak gitu misalnya. Ada cara lain. Nongkrong kerja atau gitu. Produktif. Tapi aku mau ngomong ini juga. Sebenarnya aku ngelihat ada perbedaan sih. Misalnya antara kolektif seni dalam konteks yang negara antara yang maunya emergensi ngasih dananya atau levelnya antara nggak peduli sampai yang emergensi kayak di kita, atau yang dia memang sebenarnya punya mekanisme kayak di Australia misalnya ya kan, itu semuanya funding banget gitu. Di Australia itu kan seniman dan organisasinya ya uangnya dari negara semua gitu. Misalnya gitu. Itu
tipe organisasinya juga beda, keluarannya juga beda, nggak Hmm. sama dengan kayak di Hmm. Indonesia. Jadi sangat spesifik. Mm-mm. Menurutku kelahiran kolektif atau apa namanya ruang alternatif di Indonesia itu mungkin memang itu karakternya, Berto. Kayak kamu Hmm. tadi bilang itu selalu ada apa menjawab sesuatu gitu, Hmm. kayak Hmm. menjawab sesuatu karena memang absennya banyak Hmm. banget, Hmm. Hmm. bolong-bolongnya Oh. banyak banget. Jadi kadang-kadang untuk strike aja itu nggak mungkin, Hmm. mungkin apa Hmm. kayak Nah. mempertimbangkan mogok itu mungkin nggak, itu terlalu mewah. Iya benar. Hmm. Karena orang kayak merasa harus Iya. kerja Hmm. Hmm. gitu, harus kerja. Itu juga pertanyaan yang aku juga menyadari juga kan nggak mau, itu bukan pertanyaan yang tepat untuk semua orang gitu. Hmm. Mogok Hmm. atau cuti itu aja gitu. Mungkin itu terlalu mewah Ya. buat kita. Ya. Dan di konteks Indonesia, menurutku ya kita punya tradisi self organizing yang Yang tentu saja udah kita self ahli ya. Hmm. organizing yang Hmm. Hmm. organik. Hmm. 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 Itu ahli gitu loh. Terlalu Itu sih kalau kelamaan hidup dalam kesulitan soalnya kita nih. Tapi betul, gua setuju Mbak Nuni. Karena tadi kan ini ya, contoh ya, maksudnya yang tadi karena banyak yang absen dan itulah yang menjadikan karakter kita. Dan mungkin karakter itu bisa berubah kalau yang absen itu semuanya udah selesai gitu, udah hadir ya. Misalnya contohnya tuh kan mungkin iya, contoh paling sederhana, gue ngambil fenomena KRL di Jakarta kan, wah dulu tuh kan wacur banget tuh, maksudnya tuh buset, minta Goks. ampun karena memang manajemennya segala macamnya nggak benar gitu, sistemnya nggak benar, macam-macam deh, tiketnya nggak benar, Chaos, chaos. dan akhirnya ketika chaos lah, ketika pelan-pelan diatur segala macam, Benahi. diubah, perubahan juga ini dibenahi, akhirnya dia berubah. Dan dan itu masuk kepada yang tadi mungkin soal bahwa negara melihat kita semacam sebagai itu tadi apa istilahnya, melihat kita sebagai, bukan melihat kita sih, melihat pekerja seni atau kerja-kerja kebudayaan sebagai sesuatu yang apa ya, parasite ya, sesuatu yang kayak Iya. terlalu bergantung gitu. Nah, tapi gue sempat baca tuh yang di Inggris yang siapa gitu ya, tahun 90-an apa 80 apa 60 deh. Lupa deh. Pokoknya itu yang sebuah kolektif yang dia bikin hitungan gitu loh. Ini loh sebenarnya sumbangan seniman atau pekerjaan Oh seni, iya. kerja budaya kepada negara nih, Iya. ini nih. Iya, iya. Sumbangannya nih lu hitung tuh. Itu Lu kayak semacam hitung jadi gua. kayak apa pola tawar ke pemerintah bahwa itu Mm kayaknya -mm, kaitannya sama tax deh, sama pajak kalau nggak salah ya. Gue mm -mm. pernah Iya, iya. dengar Mm atau -mm. pernah baca. Jadi dia Baca kayak juga. ya lo jadi posisi tawar lo Tapi ke menurut pemerintah gua bahwa bukan. Mm -mm. itu. Tapi menurut gue bukan cuma pemerintah, tapi kalau pemerintah atau negara itu cuma satu entitas dari kesosialan atau masyarakat gitu kalau menurut gue. Hmm. Mungkin itu jadi sesuatu yang mesti ya untuk keseluruhan masyarakat gitu, keseluruhan sosial kita gitu. Karena misal contoh lah, ini paling gampang nih. Contoh untuk orang yang di wilayah di selain Jakarta, Bandung, Jogja, mungkin kota besar, mungkin tetap melihat kalau lu mau bekerja jadi seniman itu kan hidup lu ntar susah. Kayak gitu kan masih ada gitu loh. ya, ini ada sebenarnya itu juga yang ku masukkan di tulisan juga. Orang sekarang mempertimbangkan sustainabilitas itu selain berkembang, nggak hanya soal dana, sebenarnya ada soal skala dan kreativitas dalam masuk dalam seluruh perbincangan tentang uang, gitu, tentang sustainabilitas. Jadi aku lihat sekarang sustainabilitas itu bahkan di kelompok-kelompok seni budaya atau yang nggak jelas tapi semuanya adalah orang-orang seni itu Hmm. makin lama makin membumi. Aku menurutku gitu ya, Hmm. kayak usahanya grounded gitu. Kayak misalnya dari semacam
membuat kebun atau membuat Buka usaha warung makan, masak, catering, kopi, iya, kopi. itu kayak bagiku itu penting untuk dipertimbangkan serius gitu dalam perbincangan tentang sustainabilitas soal uang. Jadi memang semuanya kalau dulu orang semuanya nggak hanya soal moneter gitu ya, non moneter. Misalnya kita punya resource-nya misalnya dalam berupa jaringan atau nongkrong atau apa. Ya, tapi juga orang itu makin lama makin kreatif juga loh untuk membuat gimana caranya supaya bisa survive gitu. Dan mengakui bahwa entrepreneurism, wirausaha mandiri gitu ya, kewirausahaan mandiri itu diakui sebagai cara untuk subsisten, masuk dalam perspektif subsisten dalam lingkup apapun gitu. Itu menurutku itu menarik. Karena itu jadi makin lama makin grounded gitu loh orang pembicaraannya tentang jangka panjang. Nah, ini mungkin kalau udah level gini mungkin kita bisa membayangkan bahwa besok-besok mungkin pembicaraannya udah nggak project oriented lagi. Nggak kayak hitung-hitungan funding yang biasanya gitu, yang bener. Kayak tiap tahun suruh ngasih report terus kamu udah bikin ngasih apa RKT. aja terus rencana kerja tahunan. Ya. Kan pusing banget tuh mikir-mikir hubungan antara visi, misi, terus habis itu diturunkan. Padahal ya udah kita hidup bersama ini itu udah semuanya gitu udah. Oke. Kayaknya udah sejam lebih kita nih. Iya. Nggak berasa. Sudah diingatkan oleh ini nih penunggu Instagram akun fixernya. Ini menarik banget dan seru tentunya ya obrolannya. Tapi ya semoga nanti setelah bukunya juga terbit, mungkin ntar kita bisa ada sesi-sesi lainnya juga, bisa lanjut ngobrolin lagi wacana-wacana yang ada di setiap fokus tulisan di buku ya. Terus paling Mbak Nuning terima kasih banyak. Kamu mau ini nggak terakhir nih lagi ngerjain project apa gitu kali, atau kalau nggak salah kan itu ya lagi nulis apa? Terjemahin bahasa Indonesia tulisan-tulisanmu kan? Tuh Berto. Udah kelas. Apa? Udah selesai. Berto. Aku akhirnya ini aku minta tolong penerjemah. cara mudah. Akhirnya ya. Tapi akhirnya aku sekarang lagi nulis tentang jadi berusaha menggabungkan risetku yang lama tentang ruang alternatif dan commons, pembentukan ruang bersama dan pengarsipan komunitas lagi itu. Oke. Nulis itu ya. Mantap. Ditunggu. Selamat malam Mas Anang Sabtoto. Walah, Mas Anang Sabtoto baru bergabung. Kita sudah say goodbye. Mas Anang baru bergabung, tapi nggak apa-apa Mas Anang. Yang penting sudah absen. Apalagi Tok, mungkin nanti minggu depan ya sama Taring Padi kita minggu depan ngobrolnya. Satu lagi, aku mau ngomong ini ada hubungannya dengan resting dan produktivitas. Boleh. Ingat, aku nggak tahu masih ada enggak. Ada tulisan tuh kayak graffiti di Ace House. Waktu itu ku foto waktu aku riset waktu lama dulu. Seni juga butuh istirahat. Iya benar tuh. Masih ada nggak Mbak bukunya? Fotonya masih ada nggak Mbak? Mungkin itu harusnya ditaruh di tulisanmu. Masih ada. Nanti. Ya, masih ada. Iya nggak? Oke. Baiklah. Kalau gitu makasih banyak. Makasih banyak Mbak Nuning, makasih banyak. Mbak Nuning, makasih. Yang sudah ikutan Sama-sama di sesi ngobrol Mengeja Fixer 3 edisi 3 ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dah, sampai jumpa Mbak Nuning. Kabar-kabaran lagi kita kalau ya. Teman-teman,
yang terlambat atau teman bisa mengikuti lagi ngobrol-ngobrolnya di rekaman yang pastinya kita share ya melalui IG Ya. TV. Iya. Yoi. Sip. Iya. Sip, thank Terus you. itu ada Muhammad Iqbal nanya, Tok. Apa? Berarti Oh iya, Taring Padi iya juga benar nulis di nanti Fixer. Iya, betul. ya ada perwakilan dari Taring Padi yang juga nulis di Fixer dan nanti minggu depan kita akan sedikit tipis-tipis ngobrol tentang Ya. tema-tema atau Tipis-tipis aja. topik-topik yang ditulis. Emang Tipis-tipis. konsepnya tipis-tipis Mbak Nuning. Jadi biar nanti Sejam soalnya. ya. Biasa lah. Ini strategi marketing kalau ini. Betul. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Nuning. Oke. Salam buat keluarga di Yo, rumah. Mbak Nuning. Dadah. Yo, live ya. Dah. Sampai Yuk. jumpa semua.